Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, untuk video kali ini akan ada pembahasan yang berbeda, karena video kali ini saya buat untuk pemenuhan tugas kuliah saya, mata kuliah media dan bahan ajar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taprihanto dengan nomor induk mahasiswa 7101418277, mahasiswa pendidikan akuntansi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Oke, untuk video kali ini saya akan memberikan contoh mengenai media pembelajaran 3 dimensi. Jadi di sini saya sudah membuat media pembelajaran 3 dimensi yang saya beri nama Labrak. Apa itu labrak? Labrak adalah labirin akuntansi. Penasaran kan dengan metode yang akan saya terapkan, kemudian seperti apa wujud dari labrak ini? Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe video ini untuk berbagi ilmu bersama teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja. Sebelum kita membuat media dan bahan ajarnya, ada beberapa bahan dan alat yang kita butuhkan. Penasaran? Bahan dan alat apa saja yang kita butuhkan? Langsung saja, cekidot, kita lihat. Oke, jadi ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada kertas bling-bling, terserah mau pakai kertas apapun. Kemudian ada kertas asturo. Ini juga warnanya bebas, mau warna apapun sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian ada sticky note. Ini juga terkait warna bebas. Lalu ada juga kertas lipat. Ada lem kertas. Di sini saya menggunakan lem merek Grukol. Kemudian ada cutter. Kemudian juga gunting. Kemudian di sini juga ada spidol warna hitam. Kemudian di sini juga ada double tip. Kita juga menggunakan penggaris. Kemudian yang terakhir bahan utamanya adalah styrofoam. Oke, itu tadi alat dan bahan yang harus dipersiapkan untuk pembuatan metode pembelajaran 3 dimensi yang saya beri nama labrak. Penasaran dengan proses pembuatannya? Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita menuju ke proses pembuatan contoh media pembelajaran 3 dimensi labrak. Setelah mengetahui proses pembuatan dari media pembelajaran 3 dimensi labirin akuntansi, selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran umum permainan ini. Permainan ini bertujuan untuk mereview materi di pertemuan sebelumnya dan menyampaikan materi di hari pertemuan. Penyampaian materi dan juga mereview materi melalui media kertas lipat. Mengapa ada 2 kertas lipat dalam permainan ini? Yang pertama, kertas lipat berwarna kuning berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta. Pertanyaan ini bersumber dari materi di pertemuan sebelumnya. Sedangkan kertas berwarna pink berisi materi-materi yang harus disampaikan oleh peserta di akhir permainan, sehingga peserta mampu untuk aktif mencari materi di hari pertemuan. Kemudian permainan ini adalah permainan yang dimulai dari garis start dan berakhir di garis finish. Di setiap lorongnya terdapat pintu-pintu yang harus dibuka oleh masing-masing peserta. Kita sebut saja gerbang labirin. Untuk membuka gerbang labirin ini, peserta harus menjawab pertanyaan dan juga menyampaikan materi yang sudah tertulis di kertas lipat berwarna
kuning dan juga berwarna pink. Siapapun yang paling terlebih dahulu sampai di garis finish, dialah pemenangnya. Kemudian ketentuan dalam bermain. Permainan ini dilaksanakan berkelompok. Kemudian permainan ini dilaksanakan secara estafet, sehingga setiap anggota kelompok dapat diberi kesempatan untuk bermain dan menjawab pertanyaan serta menyampaikan materi. Kemudian, guru harus menyiapkan materi dan pertanyaan yang banyak sehingga setiap anggota kelompok dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi dan diberi pertanyaan. Langsung saja ke praktiknya. Di sini saya mencontohkan terdapat dua kelompok 1 dan kelompok 2 dengan materi akuntansi perusahaan dagang. Langsung saja tim 1 langsung menuju jalur A. Di sini langsung mengambil kertas warna pink berhuruf A yang berisi materi yang harus disampaikan nanti di akhir, yaitu laporan laba rugi. Kemudian tim 1 menuju kertas warna kuning yang berisi pertanyaan yang harus dijawab agar bisa membuka gerbang dan melanjutkan perjalanan. Dan pertanyaannya adalah, sebutkan 3 metode pencatatan persediaan barang dagang dalam metode perpetual. Jika bisa menjawab, maka tim 1 bisa melanjutkan perjalanan. Namun jika tidak, harus berhenti dan menunggu giliran selanjutnya. Jawabannya adalah metode FIFO, metode LIFO, dan metode moving average. Kemudian berganti ke giliran tim kedua, atau tim kedua memilih jalur tim B, yaitu mendapat laporan perubahan ekuitas di kertas pink, sehingga nanti tim B atau tim 2 ini harus menyampaikan materi mengenai perubahan ekuitas dan mengambil kertas kuning berhuruf alfabet B dan harus menjawab pertanyaan, yaitu jelaskan pengertian metode FIFO. Sama seperti tim 1, jika tim 2 berhasil menjawab, maka tim 2 akan berhasil untuk melanjutkan perjalanan. Namun jika tidak, tim 2 harus menunggu giliran agar bisa menjawab pertanyaan yang baru di huruf alfabet B. Seperti itu. Kemudian yang tim 1 sudah berada di gerbang yang kedua, yaitu dengan huruf alfabet C. Seperti tadi, tim 1 harus mengambil kertas warna pink dengan huruf alfabet C dan kertas warna kuning dengan huruf alfabet C. Kertas warna kuning berisi pertanyaan yang harus dijawab agar bisa membuka gerbang. Kertas warna pink berisi materi yang harus disampaikan nanti di akhir oleh tim 1. Begitu juga dengan tim 2. Seperti itu sampai nanti ada yang pertama kali sampai di garis finish. Dan yang pertama kali dan tercepat sampai di garis finish adalah pemenangnya. Dalam permainan ini, sistem mainnya adalah bergiliran, sehingga setiap kelompok akan mendapatkan jatah bermain, jadi tidak menunggu satu sama lain. Kemudian, setiap anggota kelompok juga akan berkontribusi penuh dalam permainan ini, karena sistem permainan ini adalah permainan estafet, sehingga akan bergantian antar anggota tim. Kemudian kelebihan dan kekurangan media pembelajaran 3 dimensi labrak atau labirin akuntansi. Kelebihan, peserta didik akan cenderung lebih aktif karena permainan ini mengharuskan peserta didik untuk berpikir kritis dan juga berpikir cepat, sehingga peserta didik akan dituntut lebih aktif. Yang kedua, peserta didik akan cenderung lebih tertarik karena dalam metode pembelajaran ini dengan menggunakan media 3 dimensi labrak ini, peserta didik akan cenderung untuk tertarik karena menggunakan sistem pembelajaran bermain. Kemudian, media pembelajaran labrak ini juga tidak hanya berfokus pada materi yang akan disampaikan hari ini saja, namun juga materi yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Karena dalam penyusunan pertanyaan adalah pertanyaan dari materi di pertemuan sebelumnya, sedangkan materi yang harus disampaikan di akhir permainan adalah materi yang harus disampaikan hari ini dengan menggunakan media kertas lipat berwarna pink yang berisi mengenai materi dan berwarna kuning yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kekurangan. Metode ini peserta didik akan cenderung untuk tidak kondusif karena hanya berfokus pada bermain. Demikian penjelasan mengenai media pembelajaran 3 dimensi labirin akuntansi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.